صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in nu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad SAW, dan dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan segala sesuatu tanpa mengharap imbalan. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai ciri-ciri atau praktik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam beribadah dan lain-lain. Contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat soleh, tapi benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan seolah-olah tak terbatas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan setiap hari. Setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut berani. Yakini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah Subhanahu wa taala dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah SAW siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري